أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Yang ketiga, saya tidak mengurai tafsirnya terlalu panjang ya, jadi kita mengambil hikmahnya saja. Yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Dari Ar-Rahman, apa yang hendak kita wujudkan? Be kind, kita punya having positive outlook. Ngelihat apapun jadi positif. Atau bahasa kita sekarang be positif. Punya positive thinking terhadap apapun. Jadi kenapa? Karena sudah diawali dari setting goal yang benar, kesadaran dia terus diamati oleh Allah, dia melakukan apapun untuk Allah SWT. Karena itu setelah itu dia selalu positif kepada Allah SWT. Dia melihat apapun itu menjadi positif. Naik turunnya kehidupan juga positif bagi dia. Kenapa? Karena kesadaran Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menarik ya, dalam Al-Quran itu banyak. Kadang kita, misalnya kita aja ada kata Nahmadullah ya, tapi yang dipilih oleh Al-Quran adalah Alhamdulillah. Bentuknya ismiyah. Jumlah ismiyah itu menunjukkan istimror, ad-dawam, terus menerus. Karena gini, kalau kita ingin menggambarkan gini, misalnya kayak tasbih lah. Tasbih itu ada macam-macam dalam Al-Quran. Ada pakai fi'il madi, ada fi'il mudhari' ya. Tapi tentu kalau mau yang paling kuat adalah jika dia bentuknya subhanallah. Ya, bukan yang sabbaha, bukan yang yusabbihu. Sama, pujian kepada Allah, bentuk yang paling maksimal adalah alhamdulillah. Karena kalau kita ini alhamdulillah, dia bisa khobar dan juga bisa insya. Misalnya kayak begini ya. Kalau kita baca waktu sholat, kalau saya sedang khutbah misalnya, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Ini khobar. Saya ngasih tahu segala puji untuk Allah. Tapi waktu saya dapat telepon dari Ustadz Ali, kata ya, ke rumah lah. Ada durian musangking nih 2. Alhamdulillah. Itu saya menguapkan luapan emosi saya. Dia jadi insya, bukan jadi khobar. Duduk saya ngasih tahu, Ustaz Ali segala puji untuk Allah ya. Bukan begitu. Nah, menarik, alhamdulillah ini dipakai untuk itu. Sehingga saat kita menyatakan alhamdulillah sebenarnya di dalam sholat, kita juga bukan hanya stating the fact, kita tidak hanya sedang menjelaskan fakta, tapi juga kita menunjukkan emosi kita yang bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang semuanya itu berangkat dari Rahman dan Rahim. Kenapa kita berangkat dari Rahman dan Rahim? Karena begini ya, semua ciptaan Allah di dunia ini, apapun saja, termasuk diri kita, itu muncul dari asmanya Allah namanya Ar-Rahman. Misalnya kalau kita tidak percaya, surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Berarti penciptaan kita ini, termasuk semuanya, tadbirnya dan segala macamnya, muncul dari asmanya Allah yang Ar-Rahman. Misalnya lagi di surah Al-Mulk misalnya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum khalqar rahman. Ya, di dalam surah Al-Mulk ada kalimat bukan khalqillah tapi khalqir rahman. Ya, makhluknya Allah, semua makhluk yang diciptakan oleh Allah muncul dari asmanya Allah Ar-Rahman. Seperti yang saya tadi itu, muncul nasi gorengnya itu muncul dari cinta, bukan dari kepeksa. Ya, Allah menciptakan semuanya itu dari rahmannya, dari asmanya Allah yang Rahman. Karena itu pantas kita menyatakan Alhamdulillah. Alhamdulillah, termasuk apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, bayangin kalau itu nanti jadi mentalitas kita. Orang yang selalu bisa mengambil sisi positif dari apapun. Ini kan sekarang yang diajarkan oleh apapun sajalah, seminar-seminar psikologi dan seterusnya. Karena bentuk bagaimana orang punya positive thinking, punya positive outlook. Dalam bahasa agama, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi people of grateful. Jadi orang yang terus bersyukur. Nah, kita harus selalu bisa begitu. Dan harus mengajarkan anak-anak kita punya kemampuan untuk grateful in every situation.
Karena memang begitulah yang diajarkan oleh Islam. Karena puncak kepribadian yang baik itu adalah kalau dia sudah bisa melihat la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan itu puncaknya sebenarnya kalau kita perhatikan. Karena dia sudah bisa mensyukuri keadaan apapun. Lawang hatta yang kita sebut sebagai musibah, fitnah, atau apapun lah semuanya. Wong semuanya itu sebenarnya adalah untuk tujuan kebaikan. Hanya secara superficial kita melihatnya itu sesuatu yang buruk. Tapi kalau kita jauh dalam melihat, sesungguhnya dia adalah untuk sesuatu yang baik. Maka bagi orang yang memahami dengan mendalam, tidak ada sesuatu yang tidak layak untuk dia syukuri. Karena itu yang diucapkan adalah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Oke, jadi yang ketiga setelah kita punya kesadaran setting goal, kesadaran untuk dibersamai oleh Allah, kesadaran untuk melakukan perbuatan hanya untuk Allah, pribadi kita menjadi people of gratefulness. Kita menjadi orang yang punya positive outlook. Punya positive outlook. Yang ketiga ya. Oke, yang keempat sekarang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, sekarang kita lihat dulu yang Rabbil Alaminnya, fokusnya. Rabbil Alamin menunjukkan rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala yang ngerawat dan segala macam. Tanya sama orang biologi, sama orang saintis, kalau dia membahas apapun makhluk ciptaan Allah, yang keluar dari lesan kita itu hanya kekaguman. Misalnya kalau orang menjelasin daun, jelasin burung, jelasin apa sajalah. Istimewa sekali kalau kita dengarkan penjelasannya itu. Bagaimana Allah ngatur dan segala macamnya lah. Mulai warnanya, susunannya dan segala macamnya. Sebenarnya kan semuanya ini digiring agar kita kemudian sadar sesadar-sadarnya bahwa seluruh makhluk ciptaan Allah itu didesain, diatur, di taking care oleh Allah SWT. Kan itu Allah disebut dengan Rabbul Alamin. Termasuk di dalamnya kita. Apa yang bisa kita ambil kemudian, bahwa kita ini juga harus punya mentalitas, anak-anak kita juga harus punya mentalitas untuk pondering over the universe. Jadi kita harus ngaitin anak-anak untuk melihat apapun yang ada di alam itu, dipikir sampai ujungnya. Itu menjadi cara kita untuk memakrifai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang di dalam agama seringkali kita diajarkan begitu ya. Simple sebenarnya dalam agama ini. Yang bikin ribet urusan tauhid itu kan nanti ulama-ulama ahli kalam yang sampai bicara macam-macam. Tapi kalau kita lihat Quran, simple sekali Quran mengajarkan itu. Paling afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Itu gitu. Jadi sederhana sebenarnya kalau kita pikirkan, tapi itu penting. Karena dengan melihat itu nanti anak kita tidak membedakan antara ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan ayat Allah yang ada di luar Al-Quranul Karim. Karena agama kita ini membimbing keduanya itu menjadi cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu watak selanjutnya yang menurut saya harus ditanamkan juga, seek knowledge and ponder over the universe. Nyari pengetahuan dan dia tadabbur terhadap alam semesta. Dari mana itu kita ambil? Dari Rabbul Alamin. Dari Rabbul Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, sama seperti Al-Quran menyatakan alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak cukup farji'il basara karratain. Masya Allah ya, Quran bahkan tidak menyatakan farji'il basara marrotain, tapi karrotain ya. Untuk nunjukin bukan dua sebenarnya, tapi itu pekerjaan yang harus dilakukan terus menerus. Quran yang menyuruh kita bukan sekali melihat langit, berkali-kali. Dan itu juga bagian dari ibadah. Maksudnya tentu saja tidak hanya melihat, tapi kita disuruh pondering agar kita mendapatkan itu. Maksud saya pendidikan kita juga harus diarahkan ke sana. Harus diarahkan ke sana. Harus harus dekat dengan alam dan menggunakan alam itu sebagai bagian dari seek knowledge and pondering over the universe.
of the universe. Itu yang harus kita kenalkan. Rabbul Alamin, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Dari Ar-Rahmanir Rahim, apa yang bisa kita ambil untuk konteks pendidikan? Menurut saya adalah be kind and merciful to others. Jadi orang yang baik dan memaafkan kepada orang lain. Itu juga yang harus menjadi pendidikan kita. Ini nanti kita sebut dengan 10 habit ya, atau student habit yang kita ambil dari suratul Fatihah. Dari surat Al-Fatihah. Jadi ini Fatihah karakter ya. Karakter Al-Fatihah yang bisa kita building pada diri kita dan pada diri anak-anak kita. Jadi anak-anak itu punya pemaaf, pemurah ya, atau penyayang ya. Be kind and merciful kepada orang lain. Yang keenam sekarang, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Untuk konteks kita, Maliki Yaumiddin itu, ini sekarang kita perhatikan, ya menarik. Jadi setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat yang di awal itu semua bicara tentang sesuatu yang mengantarkan kita untuk punya mahabbah dan harapan kepada Allah SWT dan roja, karena kita dikenalkan Allah dengan semua yang baik-baik, misalnya dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, dengan Rabbul Alaminnya Allah, kemudian dengan dan seterusnya lah. Orang kalau hanya mengenal Allah dari sifat Rahman dan Rahim dan rububiyahnya, ini bahaya, karena kemudian dia bisa keterlaluan di dalam memahami, bisa menjadi istilah sekarang namanya permisif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian begini, karena dia menyangka, Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang, Allah yang merawat saya, ngasihin saya. Meskipun saya berdosa, enggak apa-apalah. Wong Allah itu Rahman Rahim kok. Wong Allah itu Rabbul Alamin kok. Gitu. Nah, ini adalah cara kita berhubungan dengan Allah yang tidak sehat. Karena dalam agama itu harus ada 2, yaitu khauf dan roja. Agama Nasrani misalnya, salah satu bentuk agama yang menguatkan aspek yang di sini, Rahman Rahim ya Allah. Karena itu setelah 3 ini, mestinya kita sudah bangkit ini, perasaan sayang sama Allah, perasaan cinta sama Allah, perasaan rojak kita sama Allah. Maka kemudian diikuti dengan Maliki Yaumiddin. Dan ini melahirkan takut. Kenapa? Karena dia yang raja. Kita ini semuanya lah, minimal kita kalaupun tidak takut, minimal kita segan. Kita ini secara otomatis kalau berhadapan dengan orang yang memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, secara otomatis kita ini segan. Dan semakin tinggi kekuasaan, takut kita. Apalagi bukan hanya orang yang powerful, tapi dia yang the owner. Tambah takut kita. Allah itu digambarkan sebagai the authoritative, the most powerful, dan the ownernya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini tentu membawa rasa takut kepada kita, dan takut itu penting. Takut itu penting, terutama kapan? Saat nanti kita menyadari bahwa semua amal yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Karena itu disebut dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, kalau kita tarik untuk konteks kita, apa yang bisa kita ambil adalah keeping akhirah in mind. Dan itu harus menjadi kesadaran kita. Akhirat itu harus menjadi kesadaran anak kita. Kenapa? Karena alhamdulillahnya kita ini punya sholat ya, karena kemudian kita baca terus itu Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Wong dibaca terus saja orang masih lupa akhirat, apalagi tidak dibaca kan gitu. Ini menarik ya, sesuatu yang banyak disebut ternyata oleh Al-Quran, ternyata itulah yang paling sering kita lupakan, termasuk akhirat, Karena itu diulang-ulang Al-Quran. Alladzina amanu
wal yaumil akhir, terus diulang-ulang. Kenapa? Karena gini ya, ini ada watak yang nanti salah cara kita melihat, karena kemudian ciri dari orang yang sudah mulai melupakan akhirat, menurut saya, dia mulai membedakan antara dunia sama akhirat. Yang benar itu menurut saya adalah dunia dan akhirat itu tidak dibedakan, tapi dia dilihat sebagai satu kontinum. Kita ini kan seringkali melihat gambaran dari orang yang menyatakan hiduplah dengan seimbang dunia dan akhirat. Itu kan gambaran membedakan antara dunia dan akhirat. Sehingga kasihlah akhirat segini, kasih dunia segini, sehingga kesannya dia sesuatu yang berbeda. Padahal agama ini menunjukkan kepada kita akhirat dan dunia itu satu kontinum. Kita tidak bisa, dia bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Karena kita akan ke akhirat, karena itu kita ada di dunia. Karena kita akan ke dunia, kita ada di rahim. Lah gitu toh mestinya. Karena itu kita harus melihat dia sebagai marhala saja, sebagai station saja yang harus kita lalui. Kalau kita mau ke Surabaya, ya harus lewat Singosari lah, harus lewat Malang lah. Maka dia bukan terpisah, tapi satu kesatuan. Nah, menariknya karena Allah itu memberikan karakter kita sebagai orang yang menyukai instan, maunya yang dekat, tidak mau yang jauh-jauh. Maka orang yang memiliki pandangan yang jauh itu jarang. Rata-rata orang itu ditawan oleh kekinian. Ini yang disebut dengan kenapa orang dijuluki orang menjadi orang jenius, karena dia mikirnya tidak di kekinian, dia mikir di yang jauh. Semua orang disebut jenius kalau dia melompati. Lah bayangin, sekarang ini kita ini anak-anak kita ajak untuk melihat apapun, bukan di sini. Tapi kita mengajarkan kepada dia untuk meletakkan akhirat itu dalam pikirannya. Jadi jauh banget, melampaui apa yang kita namakan sebagai jenius. Jadi karena keeping akhirat in mind, dia terus itu ke sana. Asumsinya ke sana terus. Itu yang menarik kalau kita pikirkan. Bayangin kalau setiap orang mukmin itu tidak pernah lupa akan akhirat. Aman semuanya itu. Semua perbuatan maksiat yang dilakukan adalah salah satunya karena rendahnya ingatan kita akan yaumul akhir. Rendahnya ingatan kita akan yaumul akhir. Harapannya Malik Yaumiddin itu membentuk kepribadian kita untuk ingat yaumul akhir. Meskipun mungkin tidak harus terus, tapi itu menjadi bagian dari kesadaran yang ditanamkan. Keeping yaumul akhir in mind, ya, atau keeping akhirat in mind, keeping akhirat in mind. Sudah demikian aja masih lupa-lupa terus ya, karena itu diingatkan. Al-Quran misalnya mengingatkan, menarik ya, kata Allah SWT misalnya di Al-Qasas misalnya, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Allah itu meminta kita untuk carilah dengan apa saja yang telah Allah berikan untukmu. Kita nyuruh nyari apa? Negeri akhirat. Seakan-akan kita dikasih destinasi itu ke sana. Karena itu harus menjadi kesadaranmu ke sana. Tapi untuk ke sana itu jangan lupakan nasibmu di dunia. Ini tidak bicara keseimbangan, bicara kontinum. Bicara kontinum. Sana yang harus jadi goalmu, destinasimu, yang harus keep in mind bahwa kamu akan ke sana. Itu menurut saya. Dan Allah contohnya dikasih contoh yang berbeda banget, yaitu Qarun yang meletakkan destinasi dunia sebagai destinasinya. Sekarang orang dibalik sekarang. Ya maunya udahlah hidup yang seimbang lah. Maksudnya seimbang itu agar kita bisa maksiat. Itu orang modern sekarang menyatakan itu. Mosok kok sholat tok, mosok kok maca Quran tok, ya sesekali enjoy lah, dangdutan lah. Mungkin kan itu maksudnya seimbang, itu maksudnya itu orang modern itu. Ya, duduk seimbang maksudnya oke lah, sholatnya setengah jam, kerjanya setengah jam, bukan itu maksudnya. Maksudnya itu hidup seimbang itu kita diperkenankan untuk melakukan perbuatan maksiat. Kan menjadi salah kalau itu yang kita mau. Padahal bukan begitu maunya. Semua kita ini maunya apapun yang kita lakukan di dunia itu menjadi ibadah kita.
Hatta pekerjaan yang remeh-temeh seperti minum, bernafas, jalan kaki, apalagi pekerjaan mengajar, apalagi pekerjaan berdakwah, apalagi pekerjaan menjadi ustadz-ustadzah, menjadi orang tua, dan seterusnya. Kan itu maunya, sehingga tidak ada satupun dari aktivitas kita yang tidak dipandang sebagai bagian dari ibadah. Kapan? Ya jika tadi itu diawali dari proteksi, sadar akan goal, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Having niyah in ibadah. Having niyah of ibadah. Selanjutnya, habit yang harus juga ditanamkan buat kita dan buat anak-anak kita adalah memiliki intention untuk ibadah. Iyyaka na'budu. Menarik, ibadah itu kapan? Kalau kita lihat susunannya di surah Al-Fatihah, setelah kita memakrifai Allah dari dua hal. Dan itu menarik ya. Kita ini tidak akan bisa ibadah dengan baik kecuali setelah kita memakrifai Allah dari dua sisi itu. Satu, kita kenal Allah maha baiknya, yang itu seperti rumus tadi menuntun kita untuk sofhat. Saya kalau tiap hari dikasih kenikmatan oleh Ustadz Ali, tiap hari dikasih makan sarapan, dikasih sarapan, saya akan mengabdi kepada Ustadz Ali. Normal itu, normal. Karena itu Quran bahkan mengkritik kita dengan dikasih contoh wal adiyati dhabha. Ya, dikasih contoh begitu. Kuda saja yang dikasih rumput oleh tuannya tiap hari, dia mengabdi kepada tuannya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Semua hewan saja tahu terima kasih. Makanya kalau kita perhatikan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, ini kan guyuran nikmatnya Allah kepada kita. Rahman Rahmaniyahnya Allah yang diberikan kepada kita, mestinya itu menjadi sofhat kita. Oke. Yang kedua, lembut hati kita mestinya. Terus kita dikenalkan dengan Maliki Yaumiddin, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang more powerful dari the most powerful. Ini juga menjadi cara kita biar bisa lembut hati kita. Maka kalau orang itu dua-duanya ada dalam hati, maka pasti dia akan mudah untuk beribadah, untuk membudakkan diri, untuk mengabdi kepada Allah SWT. Sekarang mari kita renungkan, kenapa kita kok tidak bisa mengabdi dengan tulus? Pasti karena dua hal ini. Karena orang yang kita mengabdi itu kurang powerful. Hanya alah konco dewa ilo. Nonton. Karena itu Maliki Yaumiddinnya kurang kuat. Atau karena dia kurang baik. Wisone ngamuan tok. Ini males aku asli ini. Lagi itu tuh. Karena kurang Rahman Rahimnya. Masya Allah kalau kita pikirkan itu menarik. Karena maunya pengabdian itu butuh ketulusan. Kita ini kalau kenal dengan dua hal ini, mesti pengabdian kita akan tulus. Karena itu bentuknya iyyaka na'budu, menutup peluang pengabdian selain Allah SWT. Karena sekarang maf'ul bihnya didahulukan, iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, tidak kepada yang lain at all, tidak sama sekali. Karena maf'ul bihnya dikedepankan. Kenapa orang bisa begitu ya? Karena dia sudah terpikat hatinya oleh dua sisi tadi itu. Satu sisi kelembutan dengan menyadari nikmat yang diguyur melalui Rahman Rahimnya Allah, melalui rububiyahnya Allah. Yang kedua, melalui kesadaran bahwa Allah itu yang my authority. Allah itu adalah the most powerful pada being dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk dia tidak bisa begitu. Bayangin, itu yang harus kita sematkan kepada anak-anak kita. Kalau kita bisa mengajarkan dua itu, insya Allah ibadah anak-anak sudah menjadi beres urusannya. Dan bahkan dia akan melihat apapun saja sekarang, semua yang dia lakukan adalah manifestasi atau implementasi dari ibadahnya kepada Allah SWT. Nah kalau kita bisa begitu, wow, itu yang disebut iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Kita harus bisa menjadikan diri kita juga menjadi teladan. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Simak ya, Rasulullah SAW ketika kakinya pecah-pecah dalam salat, ketika ditanya, jawabannya cuma satu. Afala akuna abdan
syakuro. Kenapa motivasinya Abdun syakuro? Karena sadar akan Rahman Rahim. Sebenarnya hanya itu saja. Kita ini kalau malas ibadah, pasti karena kita tidak kuat dua sikap ini. Kurang menyadari Rahman Rahimnya Allah, karena merasa, gila duit kok susah gini. Karena begitu, karena merasa Allah tidak kurang Rahman Rahimnya terhadap dia. Yang kedua, karena kurang sadar akan kemahakuasaan Allah. Nah, karena itu lihat, kalau di susunan surat Al-Mulk, setelah ayat 1 sampai 4 atau sampai 5 lah, ya. Setelah Allah bicara tentang kemahakuasaannya ini, nanti kalau masih belum bisa orang itu lembut hatinya, ini kan orang yang normal. Jadi trik melembutkan hati adalah satu, kasih kebaikan terus-menerus. Yang kedua, kasih tahu dia kalau kita ini punya otoritas, kalau kita ini powerful. Ginilah, contoh paling masuk akal ya. Kalau ada orang sombong, hatinya keras ya, tidak mau kita tundukin, belum tahu dia siapa Ustadz Ali, dia belum tahu. Masih kuaya dia, saya ini kepala sekolah di kampung, wah gini, kamu ini apa? Lah akhirnya dia gimana caranya agar dia lembut hatinya? Kamu tahu enggak siapa saya? Tunjukin otoritas kita, tunjukin powerfulnya kita, dan itu yang akan membuat hati orang mengkeret dia kemudian. Kon gaya nemenin kayak begitu, karena kemudian itu yang membuat orang menjadi soft heart. Kita ini geleng-geleng kepala mikirin suratul Fatihah. Kalau kita pikirkan ya Allah, maka mestinya orang itu waktu ngomong iyyaka na'budu, hatinya itu ikhlas benar sudah. Karena memang Engkau ya Allah yang memang layak, dan satu-satunya yang saya tidak akan mengabdi kepada yang lain kecuali kepadamu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Itu yang, nah, kalau ini menjadi kepribadian, masya Allah ya. Maka orang akan, siapapun akan menjadikan seluruh tindakannya menjadi ibadah. Karena itu nomor 7 tadi, keep atau have the niyah of ibadah. Have the intention of ibadah.